kemarin itu saya di Bali, ada orang interview saya tentang brain rot. Saya sendiri nggak tahu brain rot. Seperti Anda itu lapar, ya kan? Benar-benar nyari makan. Iya, kamu harus drive motivated untuk cari makan. Kalau enggak ya Anda akan kelaparan. Alright, sampai ketemu. Kelamaan kita nggak ketemu nih ya. Ketemu lagi bersama dengan kami di Talkshow. So far, so good. Hari ini komposisinya kami berdua ya. Kita berdua jadi hostnya. Kita akan membahas satu tema yang semuanya daging nih, Dek. Ya. Ini tema yang benar-benar kita harus kulik terus supaya kita mengerti sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan satu kata ini, loneliness. Nah, dalam pikiran kita kata loneliness ini apa sih? Kalau kamu mikirnya apa? Sendiri aja, orang yang menyendiri gitu kali ya. Alone sama loneliness bedanya apa? Nah, makanya Kak, kan mungkin banyak pertanyaan nih ya kalau kita dengar kata loneliness. Jadi yuk kita langsung welcome aja narasumber kita di hari ini. Kita kedatangan satu narasumber, ya, Tevi yang lebih kenal. Tevi silakan memperkenalkan profesor ini. Jadi ini adalah profesor saya saat saya kuliah, pemirsa, namanya Pak Virgo. Welcome Pak Virgo. Welcome. Boleh Pak Virgo langsung aja mungkin kasih background sedikit kali ya. Memperkenalkan diri. Saya profesor psikologi di California Baptist University, Amerika. Dan tahun ini adalah tahun ke-25 saya jadi profesor di sana. Keren. Salut. Berarti ini dosennya? Bener. Yes. Ketemu dosen nih hari ini. Satu kehormatan. Emang lagi di Jakarta, lagi di Indonesia atau memang bolak-balik atau gimana? Ya, summertime biasanya saya travel, doing some conference. Seperti kemarin saya baru aja dari Barcelona. Wow. Untuk present my paper. Sekarang ketemu Tevi, diundang. Mari silahkan. Wah, keren. Orang pinter memang sibuk, keren ya. Mari kita serang dia dengan berbagai macam pertanyaan yang ada di otak dan kepala saya. Sikat. Yang pertama Pak Profesor lagi. Prof, kalau dengar kata loneliness ini orang tuh pasti langsung bias itu. Lone sama loneliness tuh apa sih bedanya? Silakan. Right. Definisinya. Alone itu kan sendiri. Ya. Kalau loneliness itu sebetulnya kesenjangan di dalam interpretasi hubungan antara apa yang saya harapkan atau inginkan dengan apa yang kita rasakan. Nah, misalnya saudara mengharapkan untuk punya hubungan yang bermakna dengan your boyfriend atau girlfriend atau siapalah orang tua atau teman. Tapi perasaannya itu seperti sendiri gitu. Jadi ada gap. Oke. Kesenjangan antara, kesenjangan hubungan antara apa yang kita inginkan atau harapkan dengan perasaan yang kita miliki sekarang. Gitu. Jadi gap itu yang menimbulkan kekecewaan yang disebut loneliness tadi, kesepian. Iya, jadi seperti kesenjangan. Ya, kesenjangan. Make sure itu ada gap antara, basically kekecewaan lah. Kekecewaan karena apa yang dia harapkan di dalam relasi itu tidak seperti yang dia rasakan. Oh, oke Pak. Berarti ada suatu ekspektasi tapi nggak memenuhi ekspektasi tersebut. Rasanya belum begitu gitu. Misalnya saya mau jatuh cinta sama seseorang, ternyata orangnya tidak, yang saya rasakan dia tidak nerima saya, hubungan saya kurang bermakna dengan dia. Akibatnya loneliness tadi. Paham. Mungkin bisa nyambung juga sih ke pertanyaan kami yang selanjutnya, Om. Tadi kan Om bilang bahwa udah terbiasa manggilnya Om ya, Prof juga lah ya. Prof, jadi kan ada ekspektasi yang tidak tersampaikan gitu. Kasih tak sampai. Nah, gitu. iya betul. Nah, kalau misalnya saya bisa sambungkan ke pertanyaan kedua,
Berarti apa sih Prof bedanya loneliness, karena itu kan ekspektasi yang tidak tergapai. Relasi ya. Betul, secara relasi sama solitude. Kalau solitude zaman sekarang kan orang mau self care lah, Right. healing Right. gitu kan. Itu kalau itu kan memang sesuai ekspektasi yang kita Yes. harapkan ya. Jadi That's menurut a good Prof question. apa bedanya? Ya, memang solitude itu pilihan sendiri. Dengan sengaja ya. Ya. Jadi solitude tandanya misalnya kalau you make decision untuk retreat misalnya, yes. atau walaupun kamu punya hubungan dengan orang yang banyak, nah kamu ingin menyendiri. Misalnya saya kemarin ke Vietnam gitu, jalan-jalan. Oh, makan pho. Iya, makan pho. Jalan itu tujuan saya adalah energize my energy. Ngecharge. Saya enggak mau relationship dengan siapa saja. Saya just alone, naik mountain, jalan, and I feel refreshed. Okay. That's a part of my solitude. Saya make decision voluntarily, aware, I need to separate myself. Ya, untuk reflect, untuk refresh. Okay. Jadi goalnya adalah kalau solitude itu to energize. Tandanya adalah kamu pulang dari solitude itu, Anda menjadi energize energinya. Paham. Tapi kalau kesepian, nah itu lain lagi. Anda justru exhausted, menghabiskan energi Anda. Emotionally, Anda merasa lelah. Jadi yang satu itu draw your energy emotionally, yang satu energize yourself. Itu beda, seperti garbage in sama garbage out gitu. Kalau saving itu yang satu itu draw money inside your emotional container. Yang satunya lagi justru mengambil emosi ya. Kalau Anda kecewa, Anda merasa depres, Anda merasa relasi banyak tetapi tidak ada maknanya. Ya, tidak. Jadi relasi yang kurang makna itulah solitude. Jadi loneliness ya. Loneliness. Jadi loneliness dengan solitude itu the other way around. Ya. Yang satu itu Anda spend your energy, ya, take your energy. Yang lainnya justru energize you. Ya, kayak baterai di charge gitu. Yang satunya kamu pakai bateraimu. Ya, itu tandanya begitu. Nah, salah satu tanda adalah Anda voluntarily. Jadi memang aku memilih ini. Dengan sengaja. Kemudian juga perasaannya pada waktu Anda menyendiri itu, Anda tidak merasa sepi gitu. Lonely but not feel alone. Alone but not feel lonely. Yeah. Apa itu? Sendiri tetapi tidak merasa kesepian. Sepi. Ya, itu solitude. Itu solitude. Ya, jadi punya kemauan sendiri, memilih kemauan sendiri, dikala Anda sendiri, Anda tidak merasa sepi. Itu solitude. Bahkan pulang dari solitude, Anda energize. Ya. Bukan kehabisan energi seperti orang yang sepi. Jadi bedanya itu seperti bertolak belakang banget dengan loneliness ya. Kan loneliness kadang-kadang walaupun di tempat yang rame, dia bisa tetap merasa kesepian. Dia sibuknya minta ampun, dia punya connection atau dengan sosial medianya. Kan zaman sekarang teknologi, Pak. Orang di mana kita bisa punya teman di mana-mana gitu. Masih bisa balas chat, masih bisa nonton, masih bisa scrolling, tapi dia ngerasa lonely, Pak. Yes. Itu bedanya ya. Nah, another thing, Anda highlight another thing, quality and quantity. Jadi loneliness itu quality daripada relationship-nya, bukan quantity. Quality daripada relationship-nya, dia punya walaupun punya hubungan banyak termasuk di social media. Itu quantity-nya banyak, tetapi quality-nya itu very low. Tidak ada makna yang dalam di dalam relationship itu. Kuncinya adalah itu. What kind of quality of relationship. Ya. Jadi kualitas relasinya itu bagaimana. Kalau Anda merasa, saya misalnya dengan Anda, atau dengan student saya gitu. Kan banyak ya, ada ribuan orang yang ambil itu. Tetapi saya punya relationship yang bermakna itu dengan Tevi lebih dalam daripada dengan other student from all
other the world gitu. Iya. Nah, sama halnya mungkin orang bisa pengikutnya jutaan Betul. di social media. Right. Itu tapi hatinya tetap sepi karena ndak ada makna relationship yang dalam. Jadi quality versus quantity. Loneliness Anda harus lihat quality-nya. Quality-nya itu dangkal gitu. Maka Anda merasa sepi walaupun di hadapan community yang begitu besar. Iya. Ya, Prof, itu faktor yang mendorong itu penyebabnya sebenarnya apa? Coba secara psikologis. Ya, memang bisa macam-macam, bisa latar belakang, pengalaman, ya trauma dan sebagainya yang membuat mereka menjadi, kalau Anda punya relationship dengan parent misalnya, itu Anda perlu parent punya deep relationship dengan kita, tapi karena ekonomi dan sebagainya mereka harus kerja, akhirnya kehilangan hal tersebut sehingga memaksa diri untuk avoid, untuk merasa kita harus sendiri. Nah, ini menimbulkan rasa sepi. Itu merupakan basic. Dan kita dalam psikologi bisa diukur cara kita bercinta dengan orang tua itu akan menentukan level kesepian kita gitu. Wow. Ada korelasi at least itu akan menentukan. Dan ini kalau itu bertumbuh, akhirnya kita ada tendensi untuk build relationship yang kurang bermakna, kurang dalam. Karena pengalamanku nggak ada model dengan orang tua gitu loh. Jadi dengan orang tua atau caregiver gitu. Jadi akhirnya ya saya harus hidup sendiri gitu. Itu satu. Kedua, kalau Anda sudah berangkat, kemampuan untuk berelasi itu kan diperlukan waktu, diperlukan intensi untuk itu. Tapi dengan kehidupan modern ini biasanya kita hidup pertama kan di dalam rumah. Tetapi dengan sekolah saja kita harus keluar rumah sekarang. Zaman dulu kan semua di rumah, pendidikan keluarga semua di rumah. Sekarang harus keluar rumah. Kehidupan modern lebih lagi keluar kota, keluar negeri. Nah, akhirnya kan kita keputus semua ini hubungan. Iya. Itu. Akibatnya kita merasa lonely gitu. Karena kita tidak sempat membuat hubungan yang bermakna, hubungan yang quality yang dalam gitu. Nah, ini menjadi pandemik. Bahkan di Amerika itu dokter yang di Amerika country ya, seperti menteri kesehatannya Amerika begitulah ya, yang mendeteksi masalah-masalah kesehatan di Amerika. Itu juga mengatakan, kita ini mengalami pandemik yang besar, bahkan dunia loneliness. Dan akibatnya apa? 50% korelasi studi menunjukkan orang yang depresi, anxiety, atau banyak macam sakit jiwa, itu 50% diakibatkan oleh loneliness. Wow. Ya, korelasi studi itu. Maka menjadi pandemik yang besar. Baru aja kemarin ini konferensi saya tentang loneliness. Ya, jadi satu pembicara tentang loneliness itu dia memberikan data tentang pandemik ini. Bukan hanya di Amerika, tapi pada level dunia. Ya. Kemudian juga lifespan development dari orang tersebut, kebanyakan itu populasinya itu orang-orang yang sedang mengalami krisis antara cari pacar, cari pekerjaan, Jadi intimacy versus isolation itu dalam teorinya Erikson. Jadi itu merupakan populasi memang yang terbesar saat sekarang karena mereka harus keluar dari rumah ya. Harus sekolah, college, pindah kota, kehilangan komunitas, kehilangan gereja, kehilangan social network. Dan kemudian tambah lagi social media itu menimbulkan stres juga gitu loh. Ada quality hubungannya tidak berdalam, tetapi kuantitinya banyak dan terus menerus, Dan kemudian itu menimbulkan fokusnya adalah komparatif. We compare it. Waduh, like-ku kok kurang. Perbandingan
dengan orang lain gitu. Waduh, aku terus orang merasa FOMO ya, fear of missing out. Iya. Nah ini kombinasi FOMO, kombinasi pindah tempat, kemudian juga lifespan development-nya itu pada posisi sedang cari pacar, kemudian itu semua, kemudian parent juga, pada waktu kecil parentnya harus kerja, jadi dia harus sendiri di rumah dan sebagainya. Wah, ini semua faktor itu membuat manusia menjadi merasa loneliness. Makanya topik ini sangat-sangat penting karena itu menjadi pandemik bukan hanya di Indonesia atau di Amerika, di dunia. Pandemic modern country ini. Ya, nah, ya Om. Ya itu keadaannya. Iya, betul-betul. Saya juga bahkan sempat membaca research bahwa tingkat orang yang paling merasa lonely itu terbanyak di umur 19 sampai 29 Om. Persis. That's right. Intimacy versus isolation. Betul, di tahap perkembangan itu ya Om ya. Dan research itu juga mengatakan bahwa 73% yang orang yang setuju bahwa mereka sedang merasa lonely, akibatnya adalah social media justru Om. Jadi memang nyambung semuanya ya Om ya. Jadi pelarian ya ke social media itu ya. Ya, jumlah quantity quantity versus quality. Iya. Bahkan sekarang kemarin itu saya di Bali, ada orang interview saya tentang brain rot. Saya sendiri nggak tahu brain rot, what is that? Kemudian dia kasih definisi brain rot, pembusukan otak. And that makes sense. Karena otak ini kan seperti komputer gitu ya. Komputer atau memori kita ini, atensi kita ini kan seperti komputer. Nah, bayangkan saudara, atensi itu seperti ini keyboard. Kalau Anda masukkan stimulate keyboard, dia masuk di software namanya short term memory, itu softwarenya dia open. Nah, Anda bayangkan saat sekarang itu manusia ya nulis ini, masukkan atensi seperti sosial media, kemudian masuk di software Anda, say Microsoft Word, misalnya Anda typing Microsoft Word, belum sempat mikir, Anda sudah type lagi, mau buat paper sudah type lagi, hapus buat lagi, masukkan di save, type lagi, masukkan di save, type lagi. Itulah kehidupan social media. Kalau anak diekspos banyak social media, atensinya fokus pada itu, pada video, itu kan informasinya berubah cepat dan pendek-pendek. Nggak sempat dia nggak sempat mikir dalam, memprosesnya. Jadi akhirnya itu otak bawahnya, otak animalnya saja yang di-entertain, tapi otak atasnya, otak manusiawinya ini, prefrontal lobe-nya ini nggak di-exercise. Jadi manusia itu jadi seperti animal saja. Itu loh. Nah, itu pembusukan otak yang bagian atas ini. Apalagi itu terjadi kepada anak-anak. Betul. Iya, kan sampai 25 kan otak baru sempurna betul. Kan. Makanya saya sebut itu kan salah satu pertanyaan waktu itu lah, cara ngobatinya gimana? Ini social problem. Social problem kita tidak bisa nangani sendiri. Ya memang kita bisa coba sendiri, tapi tidak segampang. Ya. Social problem harus ditangani bersama. Makanya nggak heran di Australia diadakan law. Itu. That's a good law. Yeah. Untuk umur 15 16 you stop. Jangan dikasih sosial media dulu. Oh, kayak gitu Om bisa. Loh, iya, di pas law dan itu datangnya dari anak-anak remaja. Karena mereka menyadari ini masalah sosial. Bukan masalah loneliness, masalah sosial. Ya. Jadi akumulasi ekonomi ya kita bisa analisa dari berbagai sudut, dari sudut ekonomi misalnya, dari sudut pandang ekonomi di Amerika sajalah. Anda itu mau membentuk keluarga dengan 2 anak dengan sehat di Los Angeles, Anda harus gaji sekitar 140.000 US dollars per year. Sementara anak-anak college lulus gaji itu average sekitar 50.000. Jadi kalau kawin Anda kerja berdua itu baru 100.000, masih kurang 40.000 untuk bisa punya anak dan akibatnya apa? Lah kalau dua-dua itu cari duit,
orang tua. Lah yang jaga anak siapa? Nah, ini menentukan psychological quality of relationship. Quality yang relationship itu tidak bisa dibayar dengan uang. Harus hadir, harus intensional di dalam relation, harus dibina. Nah, akibatnya ya manusia, anak-anak dari kecil sudah diajari quantity, a lot of quantity relationship melalui social media, tetapi kurang relationship itu kurang bermakna. Akibatnya ya brain rot tadi, pembusukan brain di dalam otak atasnya ini. Itu kalau kita lihat dari ekonomi sajalah gampangannya gitu. Wow. Jadi ini semuanya asal mulai dari keluarga dong Pak ya? Iya, jadi memang perkembangan dunia teknologi dan sebagainya ya. Selama hidup dalam dunia modern ini kan baru umurnya 10.000 tahun. Sebelumnya itu manusia hidup food foraging society. Iya. Dia itu makan ya untuk pokoknya ngebun sak cukupnya. Nyari hari itu. Kalau sekarang ini kita bisa produce makanan, bisa kita jual. Nah, kemudian akhirnya manusia menjadi spesialisasi kan. Nah, akibatnya kalau dulunya itu pembentukan ekonomi dan konsumsi ekonomi semua di dalam rumah tangga. Jadi semua mangan orang mangan asal kumpul gitulah. Itu kan agriculture dan food foraging itu masih ke arah gitulah. Tapi sekarang saya tinggal itu 60 mile dari 100 km dari istri saya kerja. Jadi saya kerja itu saya harus drive 100 km. Akibatnya saya harus beli rumah, another house, tinggal dekat sana, gitu loh. Jadi Monday to Friday saya tinggal di di Riverside, tapi Friday, Sunday, hari libur baru saya bersama-sama dengan istri. Hanya karena job aja, gitu loh. Nah, karena itu pada waktu anak-anak masih kecil, saya memang desain sedemikian rupa supaya saya itu menjadi good provider sebagai parent atau good instrumental parent, tetapi saya juga harus menjadi good spiritual dan psychological parent. Saya harus present dengan anak-anak saya. Jadi pada waktu kecil keuangan garbage in garbage out lah, gitu. Sangat minim keuangan. Tetapi psychological parent dan spiritual parent ya saya buat intensional. Makanya kualitinya itu. Iya, saya hadir dari jam 8 pagi sampai sore. Saya take care anak, jam 8 sampai jam 5. Terus jam 5 sampai jam 11 saya kerja. Istri pulang jam 5 sampai gantian. Malam ya gantian gitu loh. Supaya saya tetap bisa hadir, saya dan istri tetap bisa hadir. At the same time saya bisa dapat keuangan. And then saya do church planting. Karena di Amerika nggak ada komunitas Indonesia, saya nggak ada spiritual, mau ke Amerika juga rasanya bagaimana. Saya mulai gereja. Dari situ saya menjadi good spiritual parent, good. Ya, saya design intentionally, understanding the context that we live in. Konteks di mana kita hidup di dunia modern ini memang beda dengan konteks mangan orang mangan asal kumpul gitu loh. Iya, jadi berarti semua tuh berasal kalau di keluarganya anak ini istilahnya gambar diri anak ini udah bagus, dia tidak akan tergantung dengan dunia maya. Dunia maya ini cuman sebagai tempat buat berekspresi, bukan untuk dapat impresi. Karena sekarang gini deh, orang itu aku lihat apalagi dunia aku ya, entertainment dan segala macam ya Pak ya. Itu kalau misalkan followernya banyak, udah songongkan dia minta ampun. Dia ngerasa bahwa dari sini aku bisa dapat duit, dari sini aku bisa lakuin apa saja. Betul. Tapi akhirnya jadi diperbudak Pak. Ya betul. Jadi tiap hari. Nah kalau kita kan dulu menggunakan sosial media itu untuk mengekspresikan, menyimpan foto, sama ekspresi hari ini aku lagi ngapain dan segala macam. Kalau sekarang karena itu bisa cari duit, akhirnya dia lihat berapa likes-nya, berapa ininya. Jadi bukan untuk ekspresi lagi, tapi jadi untuk mengimpress orang. Jadi diperbudak
Yes. Aku ngelihat kayak tiap hari berapa kali tanpa sengaja kita juga seperti itu sih. Iya. Handphone berapa kali sehari kita lihat Right. hanya untuk mengisi ke loneliness itu dan juga mengisi Betul. menggunakan jago di dunia maya tapi nggak jago di dunia nyata. Right, Itu right. gimana Pak? Ya, jadi benar itu. Kita kembali, memang fondasi kehidupan itu ada di dalam keluarga. Betul. Ya. Nah, sebagai parent ada 3 hal penting tugas parent. Yang pertama yang disebut instrumental parent. Ya. Instrumental parent itu artinya orang tua ya harus menyediakan, Oke. safety and security, papan, pangan, sandang, Iya. duit lah basically. Ya. Jadi ekonomi itu penting. Kita harus menjadi good provider secara ekonomi. Yang kedua, kita harus menyediakan diri kita, psychological parent. Kita harus hadir secara psikologis. Kalau anak itu perlu misalnya sedang kecewa, kita ya perlu mendengar dengan dia, perlu bermain bersama, perlu untuk menolong anak ini, mendengarkan keluh kesahnya, menyayangi, menerima ya kalau dia perlu, dan kemudian mengencourage bila mana dia ingin sendiri. Nah, ini semua saya sebut sebagai psychological parent. Oke. Kita perlu provide itu. Yang ketiga, spiritual parent. Bahwa hidup ini bukan hanya sekedar nunggu mati, ya. Bukan perjalanan hidup ini bukan from the womb to the tomb, ya. Kita ini diciptakan Tuhan punya makna, punya arti, punya panggilan dalam hidup. Nah, ini perlu diajarkan oleh orang tuanya, gitu. Bahwa ini sangat-sangat penting. Karena dunia semua sementara, semua ini maya. Tapi begitu Anda mati, begitu Anda kecewa di dunia ini, kalau kita tidak punya makna yang lebih daripada transcendental makna, ya, yang lebih daripada kehidupan sehari-hari ini, kita akan mudah, resiliensi akan kurang. Jadi kita perlu mengajarkan bahwa ada Tuhan yang mengasihi kami, ada Tuhan bahkan yang begitu mengasihi kita sampai berani mati buat kita untuk menebus dosamu. Sehingga everything in life is a gift, gitu. Satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini perlu ditanamkan identitas itu sejak dini. Kalau kita percaya bahwa identitas kita ini adalah memang di dunia kamu anak mami, anak papi, tapi eternally kamu itu anak Tuhan, anak Sang Pencipta. Kita ini hanya titipan. Nah, ini memberikan fondasi yang kuat sekali. Bahkan yang menciptakan kita ini telah menebus dosa kita, mengampuni semua dosa kita, sehingga hidup ini anugerah. Misalnya, ya saya sebagai businessman juga pernah naik, pernah turun, pernah kaya, pernah miskin, pernah bangkrut, pernah up and down. Nah, salah satu penghayatan saya, at least di dalam perjalanan hidup saya, keyakinan bahwa saya ini adalah telah diciptakan baru di dalam Kristus. Itu menimbulkan satu fondasi yang kuat. Bahwa hidup ini adalah sementara, semua ini titipan Tuhan, ya. Tapi ultimately identitas diri saya adalah anak Tuhan. Itu memberikan satu fondasi yang kuat. Jadi gampangannya ginilah, saya ini kerja di university, saya dikasih komputer. Satu kali komputer saya hilang, ya saya kecewa, sakit, tapi tidak sesakit kalau itu saya beli sendiri. Karena ini milik Tuhan, milik university gitu. Nah, sama halnya pada waktu saya menghadapi bisnis atau kekecewaan dalam hidup. Kalau itu hilang, ya saya kecewa, tapi tidak sampai saya itu mau bunuh diri, identitas saya tergantung dari mobil saya, uang saya, atau kebangkrutan saya gitu. Karena saya menyadari identitas saya ini, who am I and how I belong to God gitu. Berasal dari Tuhan. Nah, ini memberikan parent sebagai good spiritual parent, kita harus mengajar anak-anak itu sejak dari dini. Bahwa kamu itu anaknya Tuhan. Dosamu telah ditebus di dalam Kristus.
Ini menjadi fondasi dasar di dalam kehidupan ini. Kamu mau melakukan macam-macam, ultimately you have to be responsible to God. Ya, saya hanya bisa menolong. Nah, ini kita harus menolong anak-anak sejak dari dini. Nah, Pak, bentar saya potong, ini menarik sekali. Iya. Bagaimana kalau orang tuanya? Iya. Kita kan sebagai orang tua hanya bisa memberikan sejauh apa yang mereka tahu. Nah, kalau yang kesepian ini orang tuanya atau parents-nya ini yang tadi instrumental parents, dia nggak hadir, apa namanya, nggak provider. Terus spiritual psikologinya dulu dia nggak hadir, apalagi spiritual. Nah, ini kan akan jadi cycle yang lingkaran setan ya. Betul, orang betul. bilang Yeah, ya. That's good point. Yeah. Jadi gimana kita cara mutus itu, dan ini orang tua banyak yang nonton nih Pak. Right, Pasti karena ini akan diulang-ulang terus. Nah, gimana cara mendeteksi dulu? Sebelum kita ke anak kita kan selalu nyarain, kamu tuh begini. Padahal anak kan cuma lihat apa yang orang tua ini. Gimana caranya supaya orang tuanya ini sendiri juga sadar, oh aku I need help question. Yeah, very good question. Ya, memang betul. Pertanyaan yang baik. Yang pertama kita harus menyadari, mungkin sesudah Anda mendengar akan informasi ini, kita sadar, oh kalau gitu ada area yang saya kurang dan saya tidak mampu. Nah, good news adalah kita bisa mencari orang tua pengganti. Ya, kita cari perawat yang memang punya kemampuan psikologis yang baik. Kita cari komunitas gereja misalnya atau religious apalah yang Anda perlu mengajarkan anak-anak ini. Jadi kita hidup tidak sendiri lagi. Tapi itu harus intensional. Kita lakukan. Seperti Anda itu lapar, ya kan? Benar-benar nyari makan. Iya, kamu harus drive motivated untuk cari makan. Kalau enggak ya Anda akan kelaparan, gitu loh. Nah, ini lebih dari kelaparan ini, kelaparan psikologis, kelaparan rohani, kelaparan bisa uang, kelaparan uang itu kan hanya yang pertama saja. Jadi saya pribadi pada waktu itu dengan istri saya intensional mengurangi, memilih pekerjaan yang di kampus gaji hanya minimum wage, karena saya perlu hadir, saya tidak bisa split tubuh saya gitu loh. Sementara kita tidak ada orang tua atau di sini mungkin kita bisa desain dengan paman atau dengan nenek, dengan itu kita bisa libatkan untuk menjadi good psychological parent. Sebaliknya, kalau kita merasa tidak mampu menjadi good social parent atau psychological parent, kita harus treat kita diri sendiri atau cari pertolongan. Saya kasih contoh lah, satu ketika itu ada kami juga bawa satu family untuk bantu di dalam parenting. Tapi saya temukan pada waktu itu family kami itu mengalami depresi. Jadi kita langsung cut gitu. Karena kalau orang yang depresif, dia merawat anak, maka anaknya ada tendensi untuk depresi. Gitu. Jadi dengan kata lain, jangan hanya betul-betul orang tua yang capable. Kalau tidak bisa ya kita cari pertolongan lah. Jangan kita malu sendiri cari terapi, ke counselor, ke psikolog atau orang-orang yang punya expertise di bidang itu, dan kita training ourselves untuk study itu. Keren. Wow, aku nih jadinya benar-benar menyerapi. Aku merasa lagi di kelas lagi nih ya. Hebat banget ini Aku Pak Firgo selalu. Iya, aku juga aku meresap banget informasinya. Nah, mungkin Prof, buat para pemirsa penonton di sini yang mungkin ada yang merasa lonely, Pak Firgo mungkin ada pesan terakhir kah untuk mereka yang sedang menonton? Baik, kesepian itu merupakan kesenjangan hubungan antara apa yang Anda inginkan, harapkan dengan perasaan Anda sekarang. Ya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membina hubungan kita, mungkin mulai dari satu orang dulu yang Anda sudah kenal, tetapi hubungannya itu kurang bermakna. Marilah kita perdalam, kemudian kita expand, datang ke gereja, cari komunitas, cari orang-orang yang mentor dan sebagainya. Dengan demikian Anda sudah kehilangan lonely di dalam hati Anda.
Ya, Iya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Jadi kalau misalkan kalian mau sharing juga, mau nanya-nanya, ada nomor WA di sini nanti yang bisa kita hubungin ya. Dan jangan lupa kalau misalkan dari komunitas bisa gabung dengan kita di Jakarta Rock Center. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, Prof. Thank you. Thank you, Pak Sama-sama. Firbo. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ketemu lagi di Talk Soul. So far, so good. God bless you.